Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera senantiasa. Saudaraku, hari-hari ini kita cukup prihatin karena situasi merebaknya virus COVID-19 yang sebetulnya sudah cukup lama ya, kita hidup bersama dengan situasi seperti ini, tetapi akhir-akhir ini kelihatannya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana kita mendengar berita-berita ada orang-orang yang kita kenal yang terpapar oleh COVID-19 ini. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa ini akibat pasca Lebaran, tapi juga ada yang berkata bahwa karena ada mutasi dari virus tersebut, terjadi mutasi sehingga ada varian-varian baru, bahkan varian India yang beberapa waktu yang lalu sempat memporak-porandakan negeri tersebut sudah sampai di Indonesia. Dan tadi saya membaca, saya menonton sepintas akan video yang menjelaskan bahwa sifat dari virus COVID-19 varian India ini penularannya sangat cepat sekali, berpapasan, bisa nular, katanya demikian. Saudaraku, kebenarannya sampai di sana hanya para ahli yang mengerti, yang memahami. Tetapi bagaimanapun juga kita tahu bahwa para ahli itu juga bertentangan pendapat satu sama lain. Ya, jadi kita waspada saja, kita melihat memang pada kenyataannya diakui hari-hari ini mengganas. Nah, saudaraku, saya ingat ketika kami berdoa untuk ibadah raya minggu lalu. Jadi minggu lalu masih setelah hari 2 minggu lalu. Jadi hari Minggu masih ibadah onsite kita. Setelah itu saya berpikir untuk apakah kita masih tetap melanjutkan onsite dan online, ataukah kita beralih ke online. Jadi hari-hari itu kami sepakat, beberapa orang di antara kita sepakat untuk berdoa, dan nanti pada hari Rabu akan diumumkan begitu ya hasilnya. Nah, saya berdoa dan saya jelas sekali dituntun oleh Tuhan untuk membaca ayat firman yang satu ini. Saudaraku, ayatnya memang cukup mengejutkan ya, tapi ini menjadi sebuah firman yang betul-betul hidup hari-hari ini, saudaraku. Dan saya berharap saudara juga mendengar sungguh-sungguh akan apa yang Tuhan sampaikan ini melalui firman-Nya. Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Firman itu seperti meloncat, saudaraku, pada waktu saya membaca satu ayat ini. Sepertinya meloncat dan betul-betul masuk ke dalam hati saya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Nah, ini saya menafsirkan, saudaraku ya, tentunya bukan harafiah totally, tetapi juga ada makna harafiahnya, yaitu hari-hari ini, saudara, kalau tidak
ada keperluan yang betul-betul mendesak, sebaiknya kita banyak di rumah, saudara. Banyak tinggal di rumah. Tutup pintumu sesudah engkau masuk, itu kok mengingatkan saya akan ayat di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam bilikmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya inilah waktu-waktu di mana kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Jangan pergi ke sana kemari, istilahnya jangan keluyuran, saudara ya. Kalau tidak ada perlu yang sangat-sangat mendesak, penting, jangan keluar-keluar. Nah, kalau keluar, marilah kita memakai akan perlengkapan yang selengkap-lengkapnya. Bukan takut, saudara, bukan takut, tetapi ini firman Tuhan memerintahkan kita untuk menarik diri supaya kita tenang di rumah untuk satu kurun waktu. Di situ dikatakan, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai amarah ngamuknya virus itu berlalu. Nanti ada masanya, saudara, ketika Tuhan berkata, sudah cukup nanti. Tapi saat ini, saudara, ketika Tuhan masih mengizinkan virus itu merajalela, kita yang menarik diri. Jadi kalau tidak terlalu penting, sebaiknya kita di rumah saja. Nah, apa acara di rumah? Berdoa, saudaraku, bersekutu, cari Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau ini kita lakukan, maka kita akan aman dan Tuhan akan melindungi, menjaga kita. Tiap hari saya terus berdoa, Tuhan tolong umat-Mu, jagai umat-Mu. Perlindungan kami bukan dari masker. Perlindungan kami juga bukan pada kewaspadaan yang ada pada kami. Itu memang menjadi bagian tanggung jawab kami. Tapi perlindungan kami yang sesungguhnya ada padamu. Kalau engkau menjaga, melindungi, maka kami akan terluputkan. Tapi kalau firman-Nya seperti ini, dan kita dengan sengaja tanpa ada tujuan yang terlalu penting, keluyuran ke sana kemari, saudaraku, kita hindari itu, saudara. Sebab itu berbahaya, ya. Demikian pesan firman Tuhan, agak beda dengan pengajaran-pengajaran dalam Suara Gembala, tapi saya harap saudara yang mendengarkan, renungkan, dan terima ini sebagai himbauan untuk kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.